Selamat malam semuanya. Kedengaran nggak suaranya? Apakah suaranya sudah jelas apa belum ini? Oke. Soalnya agak rame labnya, jadi mungkin agak kelihatan. Nggak kedengaran. Oke, kita sekarang mulai pelajarannya ya, untuk pelajaran matematikanya. Oke, nggak apa-apa. Yang belum absen, tulis namanya di chatting ya, nanti biar saya bisa ngabsen. Sekarang eh, kita akan mereview untuk pelajaran dari halaman 1 sampai dengan halaman 16. Ini mau diulang atau langsung contoh soal ini? Oke, diulang ya. Berarti kalau diulang kita review pelan-pelan untuk satu persatu. Sekarang semuanya dibuka ke halaman 1 yang untuk bentuk pangkat, akar, dan logaritma. Di poin 1 itu kan dituliskan bahwa jika ada pangkat berat positif, bentuk pangkat untuk poin pertama itu kan pangkat berat positif, dimana jika ada pangkat A pangkat N itu sama dengan A dikali dengan A dikali dengan A sampai dengan N. Jadi kalau misalnya di sini ada A pangkat 3, itu akan sama dengan A dikali dengan A dikali dengan A sebanyak 3 kali. Di sini sudah paham ya untuk yang nomor yang pertama ini, untuk yang poin pertama. Oke, kalau sudah paham, kita sekarang untuk poin yang kedua. Yang kedua itu yaitu pangkat bulat negatif, di mana jika ada A pangkat M itu akan sama dengan 1 per A pangkat min M. Jadi di sini jika ada A pangkat positif di pembilang, maka dia akan berubah menjadi A pangkat negatif di penyebutnya. Itu sama dengan jika ada A pangkat negatif M, itu akan sama dengan 1 per A pangkat M. Ya, ini sudah paham juga kan? Oke. Sekarang kalau poin yang ketiga, yaitu untuk pangkat pecahan, di mana jika ada N A A pangkat M diakar dengan N itu akan sama dengan A pangkat M per N. Di mana jika hanya ditulis dengan tulisan seperti ini, ada akar A, itu berarti akan sama dengan A pangkat setengah. Jika di sini tidak ada tulisan apapun, berarti dia dianggap dengan akar setengah. Kemudian
jika ada N A akar N, itu dia akan sama dengan A pangkat 1 per N. Oleh-olehnya. Oleh-olehnya di sini Mbak Watini. Ayo ke sini kalau mau. Udah di sini sudah itu. Sudah paham. Mbak Mbak siapa tadi? Mbak Eka, mana yang belum paham Mbak Eka? Ini Mbak Ekanya belum paham yang sebelah mana? Untuk pangkat pecah. Jadi gini, pangkat pecah itu kan biasanya kan ada, seandainya kita ada A pangkat setengah, itu dia akan sama dengan A akar 2. Tapi biasanya akar 2 di sini dia nggak kan, kok A-nya bisa setengah? Karena dia pangkat akar, Mbak. Akar itu sama dengan pangkat setengah. Jadi kalau ada akar A, itu sama dengan A pangkat setengah. Sudah paham ya? Kita lanjut untuk yang pangkat 0. Ini kan ada, jika ini 4 ya, 4 jika ada pangkat 0, jika ada A pangkat 0 itu sama dengan 1. Ya kan? Itu kan disebutkan seperti ini. Sebenarnya kenapa dia bisa dibilang 1? Seperti yang sudah saya jelaskan dulu. Sebenarnya kan kalau A pangkat 0 itu kan sama dengan A pangkat 1 min 1, ya kan? Sama dengan 1, sorry. Dimana kalau di ini kan bisa ditulis A pangkat 1 dikali dengan A pangkat min 1. Seperti penjelasan kita yang di atas di sini, kalau ada A pangkat M itu sama dengan 1 per A pangkat min M, atau A pangkat min M itu sama dengan 1 per pangkat A pangkat M. Di sini berarti di sini yang untuk A pangkat min 1 itu bisa juga ditulis dengan, ini kan A pangkat satunya tetap, dimana untuk yang A pangkat min 1 itu sama dengan 1 per A pangkat 1, ya kan? Itu sama dengan 1, dimana jadinya A pangkat 1 dibagi dengan A pangkat 1 itu sama dengan 1. Gini, di sini sudah paham untuk yang poin 4? Sampai di sini ada yang perlu dipertanya ada? Oke, sudah paham semua ya. Berarti kita lanjut untuk yang poin 5. Kalau nanti ada yang ditanyakan langsung tanya Mbak ya. Sekarang untuk yang poin 5. Mbak Eka ada yang masih bingung? Mbak Eka, Mbak Santi? Oke. Sekarang untuk yang poin 5 di sini ada operasi hitungan bilangan pangkat. Yang untuk yang A kan ada perkalian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok sama. Di sini jika ada A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M plus N. Seperti ini contohnya, jika ada A pangkat 3 dikali dengan
A pangkat 2 sama dengan A pangkat 3 plus 2, yaitu A pangkat 5. Kemudian jika ada 8 kali 4 kan sama dengan 32. Di sini kita harus mencari bilangan pokok yang sama, sehingga untuk 8 kita merubahnya menjadi 2 pangkat 3, kemudian 4 kita rubah menjadi 2 pangkat 2. Kemudian jadi kan ini ada 2 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 2 akan sama dengan 2 pangkat 3 plus 2, yaitu sama dengan 2 pangkat 5. 2 pangkat 5. Ini. Sama juga untuk yang soal yang ini. Soal yang nomor 3. Ini Mbak Santi, namanya Santi ya? Sama ya? Untuk yang nomor 3, yang mana 25 dikali dengan 625, yaitu 25 itu bisa dipangkatkan menjadi 5 pangkat 2 dikali dengan 5 pangkat 4. Kemudian pangkatnya dijumlahkan 5 pangkat 2 plus 4, yaitu sama dengan 5 pangkat 6. Tapi Mbak harus ingat, jadi kalau di sini ada, ini kan disebutkan jika ada bilangan pokoknya sama kan, berarti ini ada A pangkat M dikali A pangkat N. Tapi seandainya ada A pangkat M dikali dengan B pangkat N, ini dia nggak bisa dikalikan Mbak, dia nggak bisa dikalikan dengan dikalikan dengan apa, pangkatnya nggak bisa ditambahkan. Jadi dia nggak boleh A B M kali N, ini nggak boleh. M plus N ini nggak boleh, karena dia mempunyai bilangan pokok yang berbeda. Kalau di sini kita buktikan ya, kalau seandainya ini kan dia seandainya ada 2 pangkat 3 dikali dengan 3 pangkat 2, ini kan jumlahnya berapa? 2 pangkat 3, berarti kan 2 kali 2 kali 2 dikali dengan 3 kali 3, ya kan? Ini nanti jumlahnya berapa? 2 kali 2 kali 2 dikali 3 dikali 3 kali 3. Jumlahnya ini berapa? Papan tulisnya nggak kelihatan. Yang lainnya kelihatan nggak? Kelihatan Mbak, yang lainnya kelihatan. Coba Mbak Siti digesek-gesek papannya. Berarti kan kalau ada tulisannya jauh. Ini kan kali 3, berarti kan sama dengan 72 kan? Halaman berapa? Ini halaman 3. Ya, halaman 2. Halaman 2 ke halaman 3. Tapi kalau seandainya kita mengalihkan, saya tak bilang sini aja deh. Ini kan kalau saya 2, kan kalau 2, saya ulang ya yang tadi. Soalnya nggak kelihatan. Kalau ada 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3, itu kan sama dengan 2 pangkat 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ini kan ini dari yang ini kan dari ini kan. Kemudian kali 2 kali 2. Ini untuk yang ini. Untuk yang ini ya. Jadi kan dari sini ketahuan kalau dia sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, berarti sama dengan 2 pangkat 5. Atau nilai ini bisa juga ditulis dari 2 pangkat 2 plus 3.
Ya kan? Jadi ini sama dengan 2 pangkat 5, kan sama. Tapi kalau seandainya ada 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2, dia nggak bisa Mbak. Dia nggak bisa langsung dikalikan gini, karena nanti kan dia akan 2 kali 2 dikali 3 kali 3, ya kan? Karena dia mempunyai bilangan pokok yang berbeda. Jadi kenapa dia nggak bisa dikalikan, pangkatnya, kenapa pangkatnya dia tidak bisa ditambahkan. Begitu. Nanti dia mempunyai bilangan yang berbeda di sini. Itu alasannya kenapa dia untuk perkalian yang dengan bilangan pokok yang berbeda, dia pangkatnya tidak bisa ditambahkan. Oke, sudah paham di sini untuk yang poin pertama, perkalian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok sama. Oke. Kalau sudah paham, kita lanjut untuk yang B. Dimana untuk perkalian bilangan berpangkat yang berbentuk A pangkat M dan B pangkat M. Dimana di sini kan ada bilangan pokoknya ada A dan B, dan dia mempunyai pangkat yang sama yaitu M. Jadi jika ada bentuk seperti ini, maka A pangkat M dikali B pangkat M sama dengan A dikali B dipangkatkan dengan M. Ini kayak yang soal tadi yang saya sebutkan di atas. Iya, iya Mbak, kalau ada gini, kalau seandainya ada 2 pangkat 3 dikalikan dengan 2 pangkat 2, itu dia akan sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 2, yaitu 2 pangkat 5. Gini, tapi kalau seandainya ada 2 pangkat 3, dia dipangkatkan lagi 2, itu dia baru dikali, yaitu 2, 3 dikali dengan 2, yaitu 2 pangkat 6. Gini, gini Mbak Ami, sudah paham ya bedanya? Oke, untuk Mbak Santi kita ikuti pelan-pelan dulu ya, kasihan yang masih yang anak teman-temannya yang lain. Kalau Mbak Riri, kalau misalnya B pangkat M dikalikan A itu gimana Bu? Jadi hanya satu bilangan yang dipangkatkan. Kalau seandainya ada B pangkat M dikalikan dengan A, jadi dia nggak bisa diapa-apain Mbak. Jadi kalau ini kan masalahnya sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 ya. Ini kan sama dengan gini, berarti harus didapatkan satu-satu. Berarti 2 dikali 2 baru dikalikan dengan 3. Itu untuk mendapatkan hasilnya. Berarti kan 12. Jadi pangkatnya nggak bisa diapa-apain. Memang harus dijabarkan satu-satu untuk penyelesaiannya. Oke? Oke, sekarang kita lanjut untuk yang ini. Jadi kalau seandainya ada A pangkat M dikali dengan B pangkat M, itu akan sama dengan A kali B pangkat M.
Seperti contoh ini, jika ada 6 kali 6 pangkat 3 itu akan sama dengan 6 kali 6 kali 6, dimana untuk 6 sendiri kan 2 kali 3 dikalikan 2 kali 3, kemudian angka 2 nya dijadikan 1 dan 3 nya juga dijadikan 1, sehingga ini kan ada 2 kali 2 ada 2 kali 2, kemudian ada 3 kali 3 kali 3, dimana 2 nya pangkat 3 dan 3 nya juga pangkat 3, sehingga 2 dan 3 dijadikan 1 dan dipangkatkan dengan 3. Nanti kalau dikalikan kan sama, 6 pangkat 3 juga kan di sini. Kalau ada pertanyaan langsung ya, langsung ditanyakan. Ini sama juga untuk bilangan 13824 di sini. Dimana untuk 13824 itu bisa dijabarkan menjadi 27 dikali 513, dimana 27 itu 3 pangkat 3 dan 512 itu 8 pangkat 3, sehingga kalau digabungkan dia menjadi 8 kali 3 kali 8 dipangkat dengan 3. Ada pertanyaan di sini? Terutama untuk yang belum baru mengikuti kelas pertama, kalau ada pertanyaan ya. Kemudian kita lanjut ke yang C, mengalihkan bilangan berpangkat dengan bilangan pokok tidak sama. Jadi gini, tadi kan disebutkan kalau ada 2 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 5 itu kan sama dengan 2 pangkat 3 plus 5, yaitu sama dengan 2 pangkat 8, ya kan? Sekarang untuk bilangan dengan uh, ini Mbak Siti Aminahnya ini ada masalah. Mungkin teman-teman bisa bantu. Soalnya saya memang posisinya udah di tengah untuk papannya dan untuk penjelasan papan dan tulisannya. Kalau kalau dia bilangan pokoknya sama, itu kan kita bisa langsung menambahkan pangkatnya. Sekarang kalau dengan bilangan yang tidak sama, kita nggak bisa. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, yang ditanyakan Mbak siapa tadi. Kan kalau ada 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2, kita nggak bisa bilang dia 6 pangkat 5. Tapi kita harus menjabarkan satu-satu, yaitu kalau 2 pangkat 3 dikali dengan dikali dikali dengan 3 pangkat 2, kita harus menjabarkan satu-satu, yaitu 2 kali 2 kali 2, kemudian 3-nya dikali 3 dikali 3, dimana 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8, dan 3 kali 3 sama dengan 9, berarti 8 kali 9 sama dengan 72. Gini, kenapa dia ini untuk jawaban yang dia mempunyai bilangan pokok yang berbeda. Sudah paham? Jadi kalau ada bilangan pokok berbeda, kita harus mengalihkan satu per satu. Ada pertanyaan di sini? Oke, kalau sudah paham, sekarang untuk yang poin D, memangkatkan bilangan berpangkat.
jika ada A pangkat M dipangkat lagi dengan N, dia akan sama dengan A pangkat M kali N, seperti yang ditanyakan Mbak Ami tadi ya. Kalau ada ini kan Mbak Ami tadi tanya kalau seandainya pangkatnya dikalikan. Jadi kalau seandainya ada 2 dipangkatkan 3, kemudian dia dipangkatkan lagi dengan 2, maka dia akan sama dengan 2 3 dikali 2. 2 pangkat 3 dikali 2 yaitu 2 pangkat 6. Di sini udah paham ya? Apa ada pertanyaan? Ini saya kasih satu contoh. Ini buktikan bahwa 8 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 3. Ya, dimana kalau untuk 8 pangkat 2 itu sama dengan 2 pangkat 8 kan? Kalau ada 8 pangkat 2 itu sama dengan 8 kuadrat, itu kan 8-nya oh enggak kedengaran ya. Kalau ada 8 kuadrat itu berarti kan 8-nya kita jabarkan menjadi 2 pangkat 3, yaitu 2 pangkat 3 kemudian dipangkatkan lagi dengan 2 menjadi 2 pangkat 3 dikali 2 yaitu 2 pangkat 6. Kemudian untuk 4 pangkat 3 itu sama dengan 4-nya ini kita jabarkan menjadi 2 pangkat 2. Jadi 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3 itu sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 yaitu 2 pangkat 6. Lah gimana tuh tadi katanya nggak dengar. Kemudian kan yaudah ini berarti jadinya 2 pangkat 6. Sudah ya untuk yang memangkatkan bilangan berpangkat. Sekarang kita lanjut ke pembagian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok sama. Di sini jika ada A pangkat M dibagi dengan A pangkat N itu sama dengan A M dikurangi N. Ini harus diingat-ingat. Jadi kalau seandainya ada 3 pangkat 5 dibagi dengan 3 pangkat 2 itu sama dengan 5 dikurangi 2 yaitu 3 pangkat 3 itu 27. Itu sama dengan A pangkat 5 dibagi dengan A pangkat 3 itu A 5 kali dibagi dengan A itu sama tinggal A kali A yaitu A pangkat 2 atau bisa juga ditulis A pangkat 5 dikurangi dengan 3. A pangkat 5 dikurangi dengan 3 yaitu tinggal A pangkat 2. Kan sama juga. Kalau bilangan pokoknya nggak sama. Kalau bilangan pokoknya nggak sama, dia nggak bisa dikurangi, Mbak. Jadi sama, kalau dia perkaliannya nggak bilangan pokoknya nggak sama dan pembagiannya nggak sama, berarti dia nggak bisa. Jadi kalau seandainya ada A pangkat 2 dibagi dengan B pangkat 3, itu dia nggak bisa diapa-apakan. Dia nggak bisa dikurangi pangkatnya. Sama juga kayak jika ada 2 pangkat 3 dikurangi dengan 3 pangkat 3, itu dia nggak bisa diapa-apakan. Jadi tetap 2 kali 2-nya tetap 2 pangkat 3 kan ada 8 dibagi 3 dengan 3 kali 3 kan 9, tetap hasilnya 8.